Silakan duduk. Shalom. Shalom. Selamat menyambut akhir tahun. Waduh, saya kemarin pas di Pak Gembala dikasih tahu banyak yang liburan. Tapi kayaknya ini masih banyak ini. Saya tadi mikirnya lebih sedikit daripada ini. Saudara rajin sekali ya. Pada gak liburan. Ya, begitulah hari ini saya akan ajak kita untuk merenungkan satu topik, yaitu tentang perubahan. Agen perubahan. Hidup sebagai agen perubahan. Yang siap belajar, katakan amin. Ya. Dan saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagan net. Ini bagan yang menarik ya. Dimana bagan ini menunjukkan berbagai aspek dari kehidupan. Dimana setiap aspek ini melibatkan diri kita setiap hari. Kita nggak bisa lepas dari ini semua. Contohnya yang pertama ada eksistensial pribadi. Manusia itu punya yang namanya pergumulan terhadap dirinya sendiri. Ketika saudara bertanya, apa arti hidup saya? Apakah saya punya panggilan? Apakah saya punya tujuan? Nah, itu namanya pergumulan eksistensial pribadi. Nah, di dalam pergumulan ini kita melihat banyak orang seringkali mengalami yang namanya krisis identitas. Betul? Kenapa? Karena mereka bergumul dan mereka punya banyak pertanyaan, tetapi mereka nggak mendapatkan jawaban. Bukan hanya itu, kita juga bergumul di dalam keterlibatan kita sebagai gereja, sebagai bagian dari umat Tuhan. Bagaimana kita melayani, bagaimana kita bertumbuh bersama-sama dengan satu sama lain sebagai bagian dari keluarga Allah. Dengan keluarga ayah, ibu, suami, istri, orang tua, anak, adik, kakak. Itu semua tidak bisa dilepaskan dari diri kita, dari hidup kita. Mungkin beberapa dari kita juga punya hobi tertentu, rekreasi misalnya. Ya misalnya bahasa saya healing, akhir tahun pengen healing, refreshing, ya liburan. Ada yang mungkin rekreasinya main game. Waktu main game dia merasa agak lega. Ada yang rekreasinya baca buku. Waktu saya bilang ini ada yang nanya, emang baca buku termasuk refreshing nggak? Bukannya itu nambah beban ya. Saya bilang hobi orang beda-beda bro. Ya ada yang jalan-jalan. Kemudian kita juga terlibat dalam hal pendidikan, kuliah, kerja, ekonomi sosial, tabungan kita, investasi, mungkin ada yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan lain sebagainya. Kita juga terlibat secara tidak langsung di dalam urusan hukum politik. Tahu baca berita kemarin, apa itu yang 12% ya? Ya, suka gak suka itu akan berpengaruh terhadap hidup kita. Suka gak suka. Jadi kalau kita merenungkan semua aspek ini, kita melihat ya, kita sebenarnya tidak bisa melepaskan diri kita dari semua ini. Semua ini terhubung dengan diri kita sebagai seorang pribadi, seorang manusia. Pertanyaannya waktu kita renungkan setiap aspek ini, apa yang kita lakukan? Bagaimana kita punya dampak dalam hidup kita, dalam menghadapi setiap area kehidupan tersebut.
Kenapa? Karena saudara suka nggak suka, saudara percaya nggak percaya, yang namanya manusia dia akan menghadapi semua masalah yang terhubung dengan ini, dengan ekonomi, dengan urusan kepercayaan, dengan keluarga, semua pasti akan dihadapi. Dan hari ini saya ingin mengajak diri kita untuk berpikir, apa sih makna dari keberadaan kita di dunia? Apakah kita cuma hidup untuk berdiam diri? Hanya untuk lewati hari-hari? Waktu saudara mikirkan aspek ini, saudara mungkin berpikir begini, boro-boro bawa perubahan. Hidup saya sendiri belum berubah. Betul? Boro-boro mikirin perubahan yang lain. Diri saya loh perlu berubah. Waktu saya baca ini, saya menemukan satu kutipan gak ada di PowerPoint. Teman saya baca, bagus banget. Dari seorang pengkhotbah abad 18-19, namanya Charles Spurgeon. Dia berkata begini, alasan kenapa gereja hari ini punya pengaruh yang sedikit di dalam dunia adalah ini. Karena gereja terlalu dipengaruhi oleh dunia. Wow, saya baca itu, wow, menarik. Kenapa gereja hari ini tidak punya banyak pengaruh terhadap dunia? Karena gereja justru sedang dipengaruhi oleh dunia. Jadi sebenarnya keberadaan kita di dunia ini punya maksud. Kalau kita tidak mengubah, kita yang diubahkan. Kalau kita tidak melakukan sesuatu di dalam berbagai area, maka orang lain akan melakukannya. Dan kalau bukan orang percaya yang melakukan perubahan, maka orang yang tidak percaya akan mengambil alih. Pertanyaannya, anak-anak Tuhan ngapain? Kita ngapain? Di akhir tahun ini, saya ingin ajak kita untuk merenungkan begini. Hidup kita ini bukan cuma sekedar numpang lewat, saudara. Kita nggak sekedar numpang lewat hari demi hari dalam hidup kita. Tuhan punya maksud dan tujuan supaya hidup kita dipakai untuk punya dampak di mana kita berada. Amin. Di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam sekolah kita, kuliah kita. Tuhan punya panggilan supaya hidup kita punya dampak dimanapun kita berada. Dan saya percaya gini, panggilan untuk membawa perubahan dalam setiap aspek ini. Panggilan untuk membawa perubahan adalah panggilan untuk menyerahkan diri kita kepada pekerjaan Tuhan. Mengapa kita rindu untuk melakukan perubahan? Karena kita tahu bahwa perubahan yang sejati adalah pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita tahu Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah dunia saat ini, maka kita punya kerinduan untuk terlibat di dalam pekerjaannya. Tetapi masalahnya adalah sebagai manusia, dengan diri kita sendiri, kita tahu kita terbatas, betul? Kita tahu kita penuh dengan kelemahan. Kita tahu kita tidak cukup baik menghadapi apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kalau kita lihat hari ini, perkembangan begitu cepat. Media sosial, Facebook, Instagram, TikTok, yang namanya tren, yang namanya viral, itu begitu cepat. Yang viral minggu ini, minggu depan lain lagi. Minggu kemarin yang viral apa? Ada yang tahu? Hah? Banyak ya, terlalu banyak. Apa tuh?
Ditanya, tahu APT apa tuh? Jadi kita melihat bahwa Tuhan sekeliling kita sepanjang waktu mengalami perubahan. Pertanyaannya, anak Tuhan ngapain? Apakah kita sekedar dibawa ikut arus, ikut perubahan dunia yang macam-macam, atau kita justru jadi orang-orang yang punya dampak, membawa perubahan yang benar, menyatakan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah segala sesuatu yang sedang terjadi. Nah, kita akan belajar dari satu ayat di Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Ini adalah perkataan dari Rasul Paulus ketika dia di penjara, ketika dia menunggu hukuman mati, dan dia menulis kepada jemaat, kepada orang percaya. Dia berkata begini, kita baca bersama, 3, 2, 1. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mengangkat dari sakit dan menyelesaikan pelayanan segala sesuatu Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Konteksnya adalah begini, Paulus ketika di Kisah Para Rasul 20 dia sedang menyampaikan sebuah perpisahan kepada jemaat menurut catatan jemaat di Efesus. Kenapa? Karena itu ada kunjungannya yang terakhir. Paulus tahu bahwa pelayanannya, pemberitaan Injil yang dia lakukan, waktunya nggak lama lagi. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 20 ayat 23, di situ Paulus berkata begini, penjara dan sengsara sedang menanti aku. Artinya Paulus tahu kemana dia akan pergi. Paulus tahu apa yang akan dia hadapi. Dan setelah ayat ini, pasal berikutnya, pasal 21, apa yang Paulus katakan terjadi? Dia ditangkap. Dia ditangkap, jadi tahanan, dan dia dibawa dari Yerusalem ke Roma. Karena pada waktu itu Roma ada pusat pemerintahan, dan di Roma Paulus menurut catatan sejarah dihukum mati di situ. Dan Paulus tahu apa yang dia hadapi dan waktunya tidak lama lagi. Tapi di tengah-tengah semua itu Paulus menyatakan satu pernyataan yang menunjukkan bagaimana Tuhan telah mengubah hidupnya seperti hari ini. Bagaimana Paulus yang orang kenal, seorang yang bengis, seorang yang kejam, dipakai Tuhan untuk menyatakan pekerjaan Tuhan, menyatakan Injil kabar baik. Dan waktu dia menyatakan itu semua, dia sedang mau menunjukkan bagaimana Tuhan telah mengubah hidupnya saat itu. Nah, ada 3 poin yang kita akan belajar. Saya langsung saja. Di bagian pertama kita akan melihat Paulus berkata di bagian awal ayat 24, dia berkata begini, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Kata tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun itu diterjemahkan dari NIV. Consider my life worth nothing. Aku tidak mempertimbangkan apapun yang layak bagi hidupku sendiri. Artinya apa? Artinya Paulus tahu apa yang dia hadapi adalah resiko dari apa yang dia lakukan. Ketika dia mengikut Kristus, dia memberitakan Injil, dia tahu ada resiko yang mengikutinya.
Dan kalau kita renungkan ini, kalimat ini keluar dengan berani dari seorang yang dahulu justru melakukan sebaliknya. Paulus berubah. Bagaimana dia menunjukkan bahwa hari ini dia bisa menyerahkan hidupnya, tidak menghiraukan nyawanya, tidak mempertimbangkan apapun yang layak untuk hidup dia sendiri. Dia menunjukkan ini terjadi berbanding terbalik dengan apa yang dulu dia lakukan. Kalau saudara lihat, ada dua sisi kontras dari hidupnya Paulus. Kenapa? Karena kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul yang ke-8, Paulus dahulu adalah seorang penganiaya jemaat. Betul? Dikatakan dia dahulu orang yang mengejar-ngejar nyawa pengikut Kristus. Dia membunuh orang-orang Kristen. Dia menyeret mereka, memenjarakan mereka, para pengikut Kristus. Dan dia menargetkan orang-orang Kristen untuk dihukum mati. Atas dasar apa? Karena dia percaya ketika dia melakukan semuanya itu, dia sedang membela Tuhan. Dia sedang mengikuti perintah Tuhan. Tetapi di akhir dari hidupnya, ketika Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang bisa melihat orang yang tadinya menuntut nyawa dari para pengikut Kristus, justru sekarang menjadi bagian dari pengikut Kristus yang berani menyerahkan nyawanya demi Injil. Ada perubahan yang kontras dari Paulus. Dan ini mengajak kita untuk melihat kembali hidup kita. Ketika kita mengikut Tuhan, perubahan apa yang terjadi di dalam diri kita. Ketika kita bicara bahwa Tuhan telah mengubah hidup kita, Tuhan telah mengubah saya, apa yang kita bayangkan? Perubahan seperti apa yang kita sedang pikirkan? Apakah kita berpikir hidup kita berubah? Tuhan sudah mengubah hidup saya, karena dulu saya miskin, sekarang jadi kaya, sukses. Apakah itu perubahan yang Paulus bicarakan? Apakah dulunya pengangguran, sekarang punya pekerjaan yang baik, aman, sentosa, keluarga yang damai, punya pengakuan? Apa yang waktu kita bicara perubahan, apa yang kita bayangkan tentang itu? Paulus katakan begini, semua perubahan yang orang anggap sebagai perubahan itu sebenarnya begitu dangkal. Kenapa? Waktu dia bicara tentang perubahan, dia tidak bicara hidupnya yang dulu rusak, hidupnya yang dulu bermasalah, sekarang jadi baik-baik saja. Justru ketika dia jadi pengikut Yesus, hidupnya makin tidak baik-baik saja. Ada kutip. Kenapa? Karena dia justru dengan mengikut Yesus, dia menghadapi banyak masalah yang dulu dia tidak hadapi. Kenapa? Orang jadi benci dia. Betul? Orang kejar dia, orang yang bunuh dia. Orang yang seorang Paulus yang dahulu mengejar orang, membunuh orang, menjadi orang yang justru dikejar-kejar dan pengen dibunuh.
Ya baru sedang menunjukkan bahwa sebenarnya perubahan yang banyak orang pikirkan bukan perubahan yang dia bicarakan. Ada sesuatu yang lebih mendalam yang mengubah dia, yang membuat dia jadi orang yang berbeda. Dan dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita bicara perubahan, kita perlu mengingat bahwa perubahan terjadi bukan tentang diri kita, bukan tentang apa yang kita bisa dapatkan. Perubahan terjadi adalah tentang Tuhan dan apa yang dia kerjakan dalam hidup kita. Justru karena Injil, ketika dia dikejar-kejar, ketika dia diancam untuk dibunuh, ditangkap, dipenjarakan, menghadapi hukuman mati, di situ Paulus juga semakin memberitakan Injil. Paulus tidak menghiraukan keadaannya. Paulus bilang, aku tidak mempertimbangkan apapun yang layak bagi diriku sendiri. Dan Paulus tidak takut untuk kehilangan nyawanya. Saudara, bicara tentang nyawa, itu sesuatu yang penting bagi manusia. Betul ya? Bicara tentang nyawa, semua orang berjuang mati-matian untuk mempertahankan nyawanya. Dan saya tidak bicara soal hanya sekedar hidup, tetapi benar-benar lebih daripada itu. Bagi sebagian orang, nyawa itu berbicara tentang pencapaiannya di dalam pekerjaan. Oh, dia mencapai sesuatu di dalam pekerjaannya, bagi dia itu nyawa dia. Itu hidup bagi dia. Ada orang yang berpikir nyawa itu tergantung pada pengakuan orang. Apa yang orang lain katakan tentang dia, itu yang membuat nyawa dia menjadi punya arti, punya maksud, punya dampak. Nyawa adalah sesuatu yang penting. Oh, saudara nggak percaya, saudara tanya anak-anak bicara nyawa, bahkan sekarang orang main game ada nyawanya. Waduh, mati aku. Lagi kalah nih, mati aku. Oh, nyawaku tinggal satu. Kenapa? Karena ketika kita melihat ada sesuatu yang berharga, kita meletakkan nyawa kita di situ. Kita meletakkan keberhargaan hidup kita di situ. Tapi menurut Paulus bilang gini, aku tidak menghiraukan nyawaku. Kata nyawa, itu artinya ini, keberhargaan jiwa. Abaikan bahasa Yunani-nya. Karena ini dia kelihatan pintar. Enggak. Nyawa itu bicara soal keberhargaan jiwa. Paulus sedang berkata, aku tidak mempertahankan apa yang berharga bagi jiwaku. Kenapa? Karena Paulus tahu there is something more. Ada sesuatu yang lebih daripada hidup kita sendiri. Ada sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang kita bisa capai dalam hidup kita. Pertanyaan saya adalah ini. Apa yang saya ini sedang kita pertahankan mati-matian, seolah-olah hal itu adalah nyawa kita. Ini pertanyaannya serius. Bagi sebagian orang, pekerjaan dia adalah nyawa dia. Sehingga kalau dia kehilangan itu, dia merasa hidupnya hampa. Kehilangan tujuan. Bagi yang lain, prestasi, pengakuan orang,
ada nyawa dia. Gak ada orang bunuh diri ketika apa? Ketika disibuk. Orang bunuh diri ketika apa? Ketika diejek. Ketika apa yang dianggap berharga diinjak oleh orang lain. Dia merasa hidupnya hampa. Dia merasa kehilangan hidupnya. Kenapa? Karena kita seringkali meletakkan keberhargaan hidup kita, meletakkan nyawa kita di tempat yang salah. Paulus dulu dia meletakkan nyawanya di dalam pengakuan orang. Kalau saudara baca di beberapa surat, dia bilang, kalau aku mau berbangga, aku dulu orang Farisi, suku Benyamin, aku orang disunat. Itu kebanggaan dia, nyawa bagi dia. Tetapi sekarang dia berkata, aku tidak lagi menghiraukan nyawaku. Dengan kata lain, apa yang dia anggap berharga dulu, ketika dia bertemu dengan Kristus, dia ketemu sesuatu yang lebih berharga daripada itu semua. Dan ini yang terjadi. Injil mengingatkan kita bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Yesus telah menyerahkan nyawanya supaya kita mendapatkan hidup yang kekal. Sehingga apa? Sehingganya Anda tidak perlu lagi mati-matian mempertahankan nyawa Anda untuk yang lain. Kenapa? Karena yang lain yang kita coba pertahankan untuk mendapatkan hidup adalah hal yang fana. Kalau kita meletakkan hidup kita di dalam pekerjaan kita, prestasi kita, perhatikan apa yang terjadi pada diri Anda ketika Anda kehilangan itu semua. Siapa Anda ketika Anda berhenti melakukan pekerjaan yang sedang Anda kerjakan? Kenapa? Karena kebahagiaan yang kita letakkan di dalam pekerjaan kita, di dalam hal-hal yang lain, mungkin keluarga, mungkin cinta, mungkin kuliah, prestasi kita, hal-hal itu ada hal-hal yang sementara, sewaktu-waktu bisa hilang. Saya nggak bilang itu semua tidak penting, tetapi itu semua tidak layak untuk kita meletakkan hidup kita di situ. Kenapa? Karena Kristus telah menyerahkan hidupnya untuk kita. Supaya apa? Supaya kita punya tempat untuk meletakkan hidup kita. Supaya kita punya tempat yang benar untuk mengidentifikasi siapa kita yang sesungguhnya. Dan begitu kita memahami ini, hidup kita berbeda. Yang kedua ini, tadi Paul bilang begini, aku tidak mempertahankan apa? Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Kemudian dia bilang gini, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Artinya Paulus tahu bahwa yang terpenting dalam hidupnya adalah dia kena panggilan dia. Dia tahu Tuhan punya tujuan dalam hidupnya. Dan dia fokus di situ. Dia fokus pada garis akhir. Menyelesaikan apa yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Apa yang ditugaskan Tuhan kepadanya. Dengan kata lain, bagi Paulus, dalam hidup kita, yang terpenting adalah apa?
bukan cepat sampai, tapi yang terpenting adalah selesai. Bukan cepat sampai akhir, tapi selesai sesuai tujuan. Kenapa? Karena hari-hari ini ketika kita berbicara pekerjaan, kita bicara pendidikan, kita tahu banyak orang bikin kompetisi. Siapa lebih baik? Siapa lebih hebat? Siapa lebih cepat? Siapa lebih pintar? Kalau ada orang lebih baik dari yang lain, dia merasa, oh, aku lebih pintar, aku lebih berharga, aku lebih hebat. Kalau ada orang hidupnya seperti yang lain, dia merasa minder, kehilangan tujuan. Kenapa? Karena dia meletakkan tujuannya di tempat yang salah. Dia nggak tahu bahwa yang terpenting bukan siapa yang lebih cepat sampai. Yang terpenting adalah kita sampai pada tujuan, selesai, menyelesaikan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan kalau kita mengerti ini sekali lagi, cara kita melihat segala sesuatu berbeda. Cara kita memandang perkataan orang terhadap kita beda. Saudara, beberapa dari saudara mungkin tahu bahwa saat ini saya sedang kuliah di Surabaya, ngambil S1 teologi. Kenapa saya kuliah lagi? Karena saya menyadari ada kebutuhan. Ada banyak pertanyaan anak muda yang hari ini perlu kita jawab. Yang seringkali gereja tidak mau jawab. Yang seringkali gereja abaikan. Saya pernah ditanya, waktu itu seorang teman, dia bertanya, dia orang Kristen, lahir di keluarga Kristen. Dan dia tanya, kenapa? Kenapa saya harus jadi Kristen? Biasanya pendeta jawab, karena Kristen paling benar. Betul gak sih? Karena Alkitab mengatakannya. Loh, kenapa kamu percaya Alkitab? Karena Alkitab cerita tentang Yesus. Kenapa kamu percaya Yesus? Karena Alkitab mengatakan, putar balik dia. Bingung. Banyak gereja tidak siap menghadapi pertanyaan bagaimana mungkin ada satu kepercayaan yang benar di tengah-tengah banyak kepercayaan lain. Kenapa kita harus memegang satu kepercayaan? Kenapa kita nggak percaya semua saja? Bukankah kebenaran itu menurut tiap orang beda-beda? Saudara siap hadapi pertanyaan seperti itu? Waktu saya merenungkan itu, iya, saya sadar. Saya perlu banyak belajar. Saya perlu sekolah lagi. Tapi masalahnya ini, kalau saya sekolah lagi, tanda kutip ya, saya harus mengorbankan harga diri saya. Udah kok ngapain sekolah lagi? Kedua, teman-teman saya udah pada selesai. Teman-teman seusia saya itu kuliahnya udah selesai. Saya baru mau masuk. Jadi saudara lihat ya, dari situ saja ada semacam kompetisi. Orang mulai membanding-bandingkan hidupnya dengan yang lain. Di usia segini, harusnya kita kerja di posisi apa? Usia dini, harusnya kita udah menikah, punya anak, bangun keluarga, dan sebagainya. Akhirnya, kita fokus bukan pada tujuan hidup kita. Kita fokus untuk jadi lebih cepat dari yang lain. Ngerti maksud saya?
Tapi saya mau bilang hidup ini bukan kompetisi. Amin. Yang terpenting dalam hidup bukan siapa yang lebih cepat. Tapi yang terpenting dalam hidup adalah kita selesai sesuai tujuan. Kita tahu bahwa dalam hidup kita Tuhan punya tujuan. Tuhan meletakkan panggilan dalam hidup kita. Dan Tuhan mau kita mengikuti panggilan kita. Mengikuti tujuan yang Dia letakkan dalam hidup kita. Karena itu saya percaya perjalanan ada proses. Perjalanan ada proses dan kita ada utusannya. Kalau kita mengerti bahwa yang paling berharga adalah Yesus, bukan yang lain. Maka kita tahu dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam ekonomi kita, dalam semua kita tahu Tuhan punya tujuan. Tuhan mau memanggil kita untuk menyatakan dirinya lewat hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan adalah sang inisiator. Keberadaan kita di dunia ini bukan kebetulan, teman-teman. Bukan satu kecelakaan. Bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Keberadaan kita sengaja. Tuhan punya rencana. Dia pengen kita ada dengan sengaja. Kenapa? Karena Dia bikin kita. Dia bikin tujuan hidup kita. Dia bangga hidup kita. Dan Dia mau bawa kita untuk sampai kepada tujuan itu. Dia yang berinisiatif memanggil kita. Dan Dia mau pakai hidup kita. Supaya waktu kita bekerja, waktu kita dalam keluarga, waktu kita dalam kuliah kita, dalam gereja apalagi, orang lihat kita, mereka tahu ada Tuhan di dalam hidup kita. Maka lihat kita, mereka dengar cerita kita, mereka bisa berkata, oh ternyata Tuhan bekerja dalam hidupmu. Ternyata Tuhan sedang melakukan sesuatu lewat Anda. Nah, itu mengubah banyak hal. Itu mengubah banyak fokus kita hanya pada Tuhan. Dan apa yang Dia mau kerjakan. Bukan pada yang lain. Mungkin yang lain di depan daripada kita. Mungkin yang lain di posisi yang lebih tinggi daripada kita. It's okay. Bahkan kalau yang lain ada di atas. Dari atas kita. Dan kita mungkin di bawah dari yang lain. Asalkan ada Tuhan bersama dengan kita. Maka posisi di bawah itu punya pengaruh. Sekalipun kita di posisi yang mungkin bagi banyak orang tidak signifikan, kalau ada Tuhan, posisi Anda punya pengaruh. Amin. Yang terakhir ada ini. Kalau bilang ini, tujuannya apa? Kenapa Dia tidak menghiraukan nyawanya? Kenapa Dia cuma mau fokus pada garis akhir, pada tujuan yang Tuhan berikan? Jawabannya ada ini. Untuk memberi kesaksian. Tentang apa? Injil kasih karunia Allah. Artinya apa? Artinya Paulus sedang berkata, lewat hidupku, lewat pelayananku, lewat penderitaan yang kualami, penganiayaan di penjara, lewat segala sesuatu. Aku mau supaya ketika orang lihat itu sebuah Injil Allah, Injil kasih karunia, itu dinyatakan kepada mereka.
Artinya apa? Cara pandang kekristenan, cara pandang Injil itu selalu berbicara hidup ini bukan tentang diri kita, tapi tentang Yesus. Hidup bukan tentang diri kita sendiri, tapi tentang Kristus dan pekerjaannya. Kita punya kecenderungan untuk bercerita tentang diri kita. Manusia selalu pengen bangga-banggain apa yang dia sudah lakukan. Wah, kalau ditanya, kenapa Anda bisa seberhasil saat ini? Wah, itu sih dulu waktu saya muda, saya banyak bergadang. Dia nggak tahu banyak orang bergadang bukan jadi sukses, mati. Betul nggak? Wah, kenapa Anda sukses? Kenapa Anda sekarang ada di posisi yang dipandang? Wah, itu tidur. Saya bekerja mati-matian. Dia nggak tahu yang kerja mati-matian, banyak yang mati beneran. Kita punya kecenderungan untuk cerita tentang apa yang kita lakukan. Saudara, tahun ini akan berlalu, tinggal berapa hari? 3 hari. Betul ya? Tahun ini akan berlalu. Pertanyaannya ini, kalau saya tanya Anda, ceritakan apa yang Anda alami sepanjang tahun 2024. Kira-kira cerita Anda itu tentang apa? Apakah Anda akan menceritakan tentang kehebatan Anda, tentang prestasi Anda, atau saudara mengingat bahwa saudara bergumul begitu luar biasa sepanjang tahun ini? Tetapi saudara bisa berkata, kalau hari ini saya ada di akhir dari tahun ini semua adalah kesaksian bagi pekerjaan Tuhan. Ini semua ada bukti dari kesetiaan Tuhan. Saudara, sejak saya mengerti ini, setiap pagi saya bangun, doa saya berbeda. Saya bangun dengan kesadaran begini, Tuhan, aku bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri. Kenapa? Karena aku tahu kalau hidup ini ada tentang diriku. Maka harusnya, kalau tadi malam saya tidur, saya harusnya gak bangun. Kenapa? Karena saya tahu betapa berdosanya diri saya di hadapan Tuhan. Tetapi Allah tidak melihat pelanggaran kita. Allah tidak menilai kita dari apa yang kita lakukan. Karena Yesus sudah mati untuk kita. Dan kematian Yesus itu mengidentifikasikan identitas kita yang baru. Toh hari ini kita bisa bangun menghadapi hari yang baru. Besok kita bangun menyusun tahun yang baru. Maka izinkan saya memberitahu Anda sebuah, karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Amin. Paulus bilang, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kasih karunia berbicara tentang pemberian yang sebenarnya tidak layak kita dapatkan. Dan Paulus bilang kasih karunia itu yang dia gak layak dapatkan adalah kasih karunia yang telah mengubah hidupnya. Dan ini yang terjadi di akhir hidupnya. Ketika dia menghadapi penjara, sengsara, bahkan kematian, Paulus bisa menjadi orang yang menunjukkan, I am here. Aku di sini.
Karena Injil telah sungguh-sungguh mengubah hidupku. Seorang yang menuntut nyawa orang lain sekarang menjadi orang yang menyerahkan nyawanya. Kenapa? Karena dia tahu hidupnya nggak penting. Yang lebih penting adalah supaya Tuhan diberitakan lewat hidupnya. Berita itu lebih penting, lebih berharga daripada hidupnya sendiri. Makanya sehingga Injil kenapa tidak menarik bagi kita? Karena kita pikir kita hidup untuk diri kita sendiri. Banyak orang Kristen kenapa mereka gak peduli dengan Injil? Karena mereka mengejar banyak hal untuk dirinya sendiri. Bahkan kalau perlu kita pakai Tuhan untuk keinginan kita. Banyak orang memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan apa yang dia mau. Mereka tidak membiarkan Tuhan memakai hidupnya untuk melakukan apa yang dia mau. Beda tipis. Paulus di akhir hidupnya bisa melihat penjara, sengsara, kematian tidak mempengaruhi identitasnya, tidak mempengaruhi panggilannya, karena dia tahu justru lewat itu Injil diberitakan. Dan saya akan tutup dengan ini. Sebagai agen perubahan, kita ingat hidup kita itu sarana, bukan tujuan. Hidup kita cuma sarana. Tuhan adalah sumbernya. Kalau kita mau bicara tentang perubahan, jangan pikir bagaimana saya bisa mengubah orang lain. Anda nggak bisa. Menjadi agen perubahan bukan bicara tentang bagaimana kita yang mengubah orang, kita yang beri dampak kepada dunia. Bukan itu. Menjadi agen perubahan artinya tahu hidup kita cuma sarana. Pelakunya Tuhan. Tuhan itu sumber perubahan. Tuhan itu yang melakukan perubahan. Dan kalau Tuhan itu sumbernya, ini kabar baiknya, Tuhan mau pakai hidup kita untuk melakukan perubahan. Lewat hidup kita, ketika Kristus dinyatakan, orang akan berubah. Ketika mereka melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Waktu hidup kita memberitakan Kristus, bukan diri kita. Di situ perubahan terjadi. Orang pengen tahu, kok bisa ya? Kalau saya hidup di zaman Paulus, saya jadi orang biasa yang kena Paulus, saya akan bertanya, kok bisa ya? Paulus segigi itu, mati-matian membela Injil. Kok bisa ya Paulus seyakin itu, mengalami perubahan segratis itu. Karena ada Tuhan yang dia beritakan. Nah, saya akan tutup dengan melihat kembali ini. Waktu kita bicara tadi di awal, bagaimana kita merenungkan hidup kita terlibat dengan begitu banyak aspek. Pekerjaan, eksistensi pribadi, gereja, komunitas, rekreasi, politik, dan sebagainya. Pertanyaannya ini, waktu kita menghadapi semua aspek di dalam hidup kita, apa yang jadi pusatnya? Apakah Injil itu jadi pusat hidup kita? Apakah Injil dari pusat di mana kita melakukan segala sesuatu berbeda? Karena kalau nggak ada Injil, saudara mau bagaimanapun, saudara akan berbeda dengan dunia.
Tadi kutipan di awal bagus banget. Gereja kenapa tidak bisa melakukan perubahan? Karena gereja ternyata lebih sering diubah dunia, bukan mengubah dunia. Saya akan tutup dengan kutipan terakhir dari teolog, namanya McKnight. Dia berkata, gereja kita semua ada sarana utama Allah untuk membawa kerajaan yang membuatkan di dalam dunia. Maka katanya, setiap gereja lokal perlu merangkul identitasnya, perlu sadar sebagai komunitas para agen perubahan yang diutus. Kita diutus untuk apa? Untuk mewujudkan nilai-nilai dari kerajaan di dalam sebuah dunia yang sudah rusak. Kita adalah agen Allah karena hidup kita ada sarana yang Tuhan pakai untuk bikin perubahan di mana kita berada. Kalau bicara mengubah dunia, kita nggak bicara mengubah semua orang, enggak. Kita bicara di mana Tuhan tempatkan kita. Di mana Tuhan tempatkan kita, di situ orang akan lihat Tuhan bekerja lewat hidup kita. 2025, saya nggak tahu. Mungkin banyak berita nggak baik yang kita dengar. Tapi ingat, Injil tetap kabar baik. Injil tetap kabar baik. Tuhan tetap bekerja. Tuhan tetap pegang hidup kita. Dan kita akan melihat apapun yang terjadi. Kita akan menyaksikan kesetiaan Tuhan.